Aogashima merupakan sebuah kepulauan vulkanik yang terletak di wilayah selatan Jepang. Aogashima adalah pulau yang berpenghuni paling selatan dan paling terisolasi, yang dimana secara politik dan administratif merupakan bagian dari negara Jepang. Akan tetapi secara geografis bukan bagian dari Kepulauan Jepang. Pulau-pulau yang berada di sekitaran Aogashima berbatasan dengan Laut Filipina di sebelah timur laut dan terletak tepat di sebelah utara Kepulauan Bonin, yang dimana juga diperintah oleh negara Jepang. Pulau Aogashima berjarak sekitar 358 km sebelah selatan Tokyo, yang dimana merupakan ibu kota dari negara Jepang. Kepulauan Aogashima tentu sangat menarik perhatian dunia. Hal ini disebabkan karena letaknya yang berada di atas gunung berapi aktif, yang dimana bagian-bagian dari gunung tersebut membentuk sebuah pulau besar ini. Terdapat kehidupan dan pemukiman manusia di pulau ini. Mereka telah hidup selama bertahun-tahun di atasnya, bahkan pulau ini merupakan sebuah kaldera. Kaldera sendiri merupakan sebuah lubang super besar yang terbentuk setelah letusan vulkanik. Dikarenakan telah lama meletus, kini kawah bagian dalamnya telah disamarkan oleh tanaman hijau yang sangat subur. Kota kecil yang sepi di pulau ini benar-benar berlawanan dengan hiruk-pikuk kehidupan di perkotaan. Akan tetapi yang lebih menarik dari semua itu adalah catatan sejarah dari Pulau Aogashima. Sejarah menunjukkan bahwa kepulauan ini dahulunya adalah tidak berpenghuni selama ratusan tahun, terutama pada saat terakhir kali meletus pada abad ke-17. Tidak ada kerangka waktu pasti yang mencatat kapan dan bagaimana orang-orang mulai tinggal di Pulau Aogashima. Akan tetapi sekarang Kepulauan Aogashima telah dihuni manusia yang menjalani kehidupan normal layaknya di kota-kota lain. Sebelum abad ke-16, tidak ada catatan pasti tentang pulau-pulau tersebut dalam buku sejarah. Hal ini mungkin dikarenakan fakta bahwa Aogashima adalah pulau yang belum dipetakan dan tanpa penduduk pada saat itu. Kemudian hanya dari catatan sejarah dari periode aktivitas vulkanik di pulau-pulau tersebut, yang selanjutnya telah dilacak oleh para sejarawan dan ilmuwan. Sejak akhir abad ke-16, terjadi gempa bumi dan letusan yang sangat dahsyat telah tercatat, dan dicatat juga pada saat itu tidak ada penduduk di pulau tersebut. Kemudian pemukiman pertama di pulau ini dimulai antara abad ke-17, dan pada akhir abad ke-17 terjadi letusan gunung berapi besar, yang dimana menewaskan sekitar 100 orang di Pulau Aogashima. Dalam sensus terakhir jumlah penduduk di Pulau Aogashima berjumlah sekitar 170 jiwa, termasuk diantaranya anak-anak kecil dan warga lanjut usia. Uniknya, semua penduduk di Pulau Aogashima saling mengenal satu sama lain dengan wajah atau nama. Dan menariknya banyak penduduk di sini memiliki silsilah hubungan keluarga, walaupun ada juga pendatang dari berbagai belahan Jepang yang memilih untuk menjalani gaya hidup sederhana di Pulau Aogashima. Kehidupan di Pulau Aogashima didominasi oleh pertanian, perikanan, dan pariwisata. Pertanian merupakan mata pencaharian utama penduduk setempat, dengan tanaman seperti padi, sayuran, dan buah-buahan yang ditanam di teras-teras bukit yang sangat curam. Meskipun lahan pertanian sangat terbatas, masyarakat setempat menjaga dan memanfaatkannya dengan sangat bijak. Selain itu, sektor perikanan juga sangat penting. Banyak penduduk setempat yang menggantung jaring mereka di pantai, dan mengandalkan tangkapan laut untuk sumber protein. Fasilitas-fasilitas umum di Pulau Aogashima juga sangat terbatas, karena jumlah penduduknya juga terbatas.
Semua surat akan dikirim ke satu alamat pos yang dibawa oleh tukang pos ke rumah-rumah penerima. Dikarenakan sebagian besar orang yang tinggal di Aogashima adalah kerabat dengan nama keluarga yang sama, tukang pos sangat mengenal setiap individu dengan nama aslinya. Selain itu, terdapat juga sebuah klinik yang tersedia di Pulau Aogashima, akan tetapi tidak ada rumah sakit besar di pulau ini. Terdapat juga satu toko sembako, satu kantor pos, dan 2 bar. Selanjutnya di bar inilah para wisatawan bisa mencicipi hidangan lokal, serta ocu minuman tradisional yang mirip dengan vodka, terbuat dari ubi yang dimana memiliki kadar alkohol 30%. Di Pulau Aogashima terdapat juga beberapa penginapan bed and breakfast yang kecil dan sangat sederhana. Selain itu, para wisatawan juga bisa bersantai di sauna. Terdapat beberapa kemungkinan alasan mengapa populasi di Pulau Aogashima tidak terlalu tinggi, dan aksesibilitas merupakan salah satunya. Cukup sulit untuk masuk dan keluar pulau ini. Ada 2 cara berbeda untuk mengakses Pulau Aogashima, dan keduanya terhitung cukup mahal. Sarana transportasi pertama adalah kapal yang berlayar dari Pelabuhan Shihani di Hachijoshima menuju ke Pelabuhan Sanpao di Aogashima. Hanya ada 1 perjalanan keluar masuk pulau dalam sehari. Bahkan pada hari-hari cuaca buruk tidak akan ada perjalanan menuju ke sini. Sarana transportasi kedua adalah melalui helikopter. Ini adalah perjalanan yang dapat menampung sekitar 9 orang per perjalanan. Tiket sekali jalan ke Pulau Aogashima akan menelan biaya sekitar 11.500 yen, atau setara dengan 1,2 juta rupiah. Alasan lain mengapa orang bermigrasi keluar pulau adalah kenyataan bahwa tidak banyak yang bisa dilakukan di daerah tersebut. Tidak ada restoran, tidak banyak toko atau apapun di pulau tersebut. Hal ini berarti bahwa tidak akan ada banyak pekerjaan untuk dipilih, atau tidak banyak orang untuk dilayani di Pulau Aogashima. Meskipun terlihat sangat indah, namun Aogashima merupakan gunung berapi aktif, yang dimana suatu saat mungkin saja akan mengulangi sejarahnya yang membuat letusan besar. Namun seiring perkembangan zaman, untungnya teknologi saat ini sudah jauh lebih maju dibandingkan dengan saat terjadinya letusan pertama di Aogashima. Dengan teknologi canggih yang dimiliki Jepang, mereka bisa mendeteksi lebih awal ketika akan terjadi letusan.